Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rama Sandrias. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan garis TP dan SL ya. Jadi setelah kita melakukan transaksi, kan setiap trader mempunyai karakter masing-masing nih. Ada kalanya kita itu tidak bisa selalu memantau transaksi kita 24 jam atau terus-menerus. Ya, jadi karena kita tidak bisa memantau transaksi kita nonstop, maka kita sangat membutuhkan fitur yang namanya SL dan TP ya. Di sini bisa kita cek SL dan TP. Nah, fitur ini sangat penting digunakan ketika kita tidak sedang melihat chart atau tidak sedang membuka akun ya. Jadi bisa kita cek di sini bahwa SL itu adalah stop loss, sedangkan TP adalah take profit. Jadi stop loss ini kegunaannya adalah semacam pesan kepada broker bahwa ketika harga sekian, maka transaksi kita akan tertutup dengan kerugian. Dalam asumsinya begini, misalkan kita sudah terlanjur memiliki transaksi sell di sini, kemudian kita sudah sangat ngantuk ya. Jadi kita otomatis harus istirahat. Maka dengan adanya stop loss ini, kita akan membatasi kerugian. Nah, misalkan saya setting serugi-ruginya nanti adalah $2. Nah, misalkan di sini saya sell di sini, kemudian saya pasang SL-nya di sini. Nah, ketika bangun sudah di sini. Nah, otomatis kerugian di akun saya adalah $2 itu. Nah, daripada kalau tidak menggunakan SL, bisa jadi floating minusnya bisa semakin bertambah. Seperti itu ya. Jadi kegunaan SL adalah membatasi kerugian kita yang harusnya transaksinya memiliki kerugian sangat tinggi. Dengan adanya SL, kerugian itu bisa diminimalisir. Atau bahkan ada yang ketika seharusnya misalkan dia buy di sini, kemudian dia turun. Asumsinya ketika market turun di sini dia mengalami margin call. Nah, dengan adanya SL bisa mengurangi atau meminimalisir kerugiannya. Ya, jadi itu kegunaan SL ya. Jadi stop loss adalah batas kerugian. Nah, sedangkan untuk take profit adalah sebaliknya, yaitu target keuntungan. Kita juga melakukan request kepada broker. Nah, sama halnya dengan penggunaan take profit. Take profit itu adalah fitur ketika kita menghendaki satu keuntungan. Bukan berarti untuk membatasi keuntungannya, tapi ada kalanya seperti ini. Kita buy di sini, kemudian kita ingin tidur. Kita pasang take profit di sini. Nah, kemudian ketika kita bangun, harga sudah ada di sini. Nah, itu keunggulannya take profit. Jadi ketika kita tertidur, garis take profit itulah yang mengunci keuntungan kita. Jadi andai kata tidak menggunakan take profit, bisa jadi keadaan transaksi kita bisa mengalami kerugian. Nah, dengan adanya take profit, ketika momennya sudah dapat di sini, transaksi kita sudah mengalami keuntungan dan transaksi kita sudah terclose. Otomatis keuntungan sudah masuk ke saldo kita. Ya, beda dengan ketika kita biarkan tanpa TP dan SL, bisa jadi ketika rugi bisa menjadi bangkrutnya kita, atau ketika untung malah nggak dapat keuntungan kita karena harga sudah kembali menjadi minus. Nah, itu untuk TP dan SL ya. Jadi bisa kita langsung praktekkan di sini. Ketika sell, transaksi kita adalah take profitnya ada di bawah. Untuk ini bisa cek di sini ya, posisi sedang 0 semuanya. Nah, untuk sell, take profitnya ada di bawah. Untuk di MT4 laptop atau PC bisa langsung kita tarik ke sini ya. Nah, itu bisa kita cek informasinya di sini. Ini adalah keuntungan secara USD-nya, sedangkan ini jarak pips-nya. Nah, jadi untuk MT4 yang ada di laptop ini sungguh enak ya fasilitasnya, bisa langsung cek di sini. Sedangkan kalau MT4 di Android atau iPhone, kita harus menghitung manual. Nah, jika kita tarik ke atas, itu otomatis menjadi garis SL. Nah, jadi bisa kita cek di bawah ini. Nah, otomatis nanti ketika market turun, ingat ya, untuk sell
Jadi yang tertutup adalah menggunakan garis aksnya. Jadi andai kata nanti kita pasang TP di sini, sama yang ini juga TP-nya di daerah sini. Nah, misalkan nanti harga turun menyentuh, sedangkan yang menyentuh adalah garis bidnya, itu transaksi sell kita belum tertutup. Kenapa? Karena yang mengeksekusi close-nya sell adalah garis aks. Ya, jadi transaksi ada dua kan, ada open dan ada close, atau ada entry, ada exit. Nah, entry-nya itu menggunakan garis bid, sedangkan exit-nya menggunakan garis aks. Sebaliknya ketika kita buy juga seperti itu, entry-nya menggunakan garis aks, sedangkan exit-nya menggunakan garis bid. Jadi andai kata ini ya, kita pakai SL, kita taruh di dekat-dekat sini. Nah, otomatis nanti ketika sudah menyentuh, jangan kaget, kenapa kok sudah menghilang ya? Karena posisinya sudah tersentuh. Nih, kita tinggal lihat ini proses bid spreadnya ini memang lagi abnormal ya, karena memang ada pandemi corona itu juga mengalami. Nah, itu sudah ada tertutup dengan otomatis. Bisa kita cek di historis nih, kesentuh dengan SL di harga sekian. Ya, untuk kembali lagi ke spread ya, kenapa spread ini mengalami pelebaran? Karena memang adanya efek dari fundamental atau gejala yang ada di dunia sekarang, yaitu adanya virus corona juga mengalami gejolak pada market, di semua market termasuk Indonesia, termasuk USD terhadap rupiah juga mengalami kenaikan cukup drastis ya. Jadi ini juga mengalami pada trading forex, bisa kita cek spreadnya cukup abnormal. Biasanya XAU USD ini di bawah 50, ini bisa sampai di atas 100 poin ya, atau 10 pip. Nah, jadi andai kata kita transaksi, otomatis kita langsung minus segitu. Nah, kembali lagi ke TP dan SL. Misalkan kita sudah menggunakan TP, nah tadi kan SL dieksekusi dengan AX, sedangkan selnya juga sama dengan AX. Jadi memang posisinya SL akan selalu lebih dekat karena berdasarkan garis bid ax-nya. Sebaliknya ketika kita ingin buy, kita coba buy dulu. Nah, sebaliknya untuk open posisi pada buy, ketika kita menghendaki take profit, kita tariknya ke atas. Sedangkan ketika kita menghendaki SL, kita tariknya ke bawah. Jadi perlu diingat ya, buy dan sell itu adalah sama-sama open posisi atau sama-sama entry. Namun kenapa kok dijadikan perbedaan antara buy dan sell? Nah, kenapa buy mengharapkan naik sedangkan sell mengharapkan harga turun? Itu akan saya bahas pada video selanjutnya, karena nantinya akan saya kupas sedetailnya bagaimana sebetulnya transaksi ini berjalan di luar dari aplikasi ini. Nah, jadi aplikasi ini pada dasarnya hanya sebagai alat bantu kita untuk memberikan kode atau memberikan pesan kepada broker. Sedangkan transaksi kita yang sebenarnya ada di broker. Jadi semua yang ada di sini adalah papan informasi kita. Hanya sebagai informasi harga sekarang berapa, posisi transaksi kita itu ada di mana, itu ini hanya sekedar informasi. Sedangkan transaksi yang sebenarnya ada di broker ya. Jadi memang betul-betul dibelikan mata uangnya secara cash, secara real, secara fisik. Hanya saja fisiknya yang pegang adalah brokernya, antar broker. Nah, jadi itu adalah penggunaan TP, SL, dan juga kita bisa lanjut ke penggunaan sebaliknya. Jadi SL ini pada dasarnya bisa kita gunakan sebagai batas kerugian. Nah, sedangkan TP adalah kita gunakan sebagai target keuntungan. Di luar itu sebetulnya ada lagi, kita bisa memanipulasi penggunaan ini menjadi sebaliknya. Misalkan SL kita bisa gunakan untuk mengunci keuntungan. Jadi misalkan keadaan buy kita sudah mengalami keuntungan, misalkan kita punya buy di sini, punya buy di sini, kemudian harga sekarang di sini sudah mengalami keuntungan. Nah, SL itu bisa kita gunakan sebagai batas atau kuncian keuntungan. Misalkan kita pasang di sini. Oke, jadi untuk TP dan SL pada dasarnya acuannya bukan pada posisi entry kita. Jadi penggunaan garis TP dan SL itu acuannya
bukan pada harga transaksi kita, tetapi penempatannya berdasarkan dari harga bid dan ask saat ini. Jadi walaupun kita punya buy di sini, kita bisa meletakkan SL di atasnya. Kenapa? Karena posisinya SL untuk buy adalah di bawah bid ask, sedangkan TP-nya adalah di atas bid ask. Sedangkan pada transaksi sell, ketika kita ingin meletakkan SL itu adalah di atas bid ask, sedangkan ketika kita melakukan penempatan TP itu adalah di bawah bid ask. Nah, karena itu SL bisa digunakan sebagai SL plus, yaitu stop loss, garis stop loss yang digunakan untuk mengunci profit. Misalkan kita punya buy di sini, harga di sini mengalami profit katakanlah $10. Nah, kita bisa kunci di sekitar katakanlah $2. Nah, andai kata market terus naik, kita bisa geser lagi. Market naik, kita bisa geser lagi. Nah, ketika harga kembali menyentuh SL-nya, maka keuntungan kita terkunci di situ. Andai kata kita tidak menggunakan SL plus, harga bisa berbalik arah dan transaksi kita bisa berubah menjadi minus. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk MT4 khusus PC dan atau laptop itu ada fiturnya sendiri, jadi tidak perlu menggeser secara manual. Kita bisa langsung klik kanan pada entry posisinya. Di sini sudah disediakan trailing stop dengan jarak sekian poin. Misalkan saya pilih 50 poin. Nah, trailing stop ini akan bergeser sendiri. Jadi SL plus itu tadi otomatis akan bergeser ketika harga sudah bergerak menjauh. Menjauhnya dalam artian semakin profit ya. Jadi misalkan harga sudah mengalami profit 100 poin, dia akan terkunci di 50 poin. Ketika dia naik ke 101, dia akan terkunci di 51. Begitu seterusnya, ketika market kembali ke harga kuncinya, dia akan tertutup di situ. Nah, untuk trailing stop itu bisa coba saya praktekkan menggunakan robot ya. Untuk fitur ini akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Saya akan fokuskan ke samplingnya dulu, sampling penggunaan trailing stop atau SL plus yang dinamis. Saya di sini menggunakan AI ya, jadi bisa otomatis langsung menggunakan trailing stop. Jadi bisa kita cek di sini ketika ada transaksi. Kita tunggu ketika dia memiliki transaksi yang sudah floating profit ya. Jadi fitur trailing stop itu hanya bisa kita gunakan ketika posisi order kita sudah mengalami profit. Ketika masih floating minus itu tidak bisa. Fiturnya tidak akan aktif. Meskipun sudah bisa kita aktifkan ya. Sudah bisa kita gunakan, namun aktifnya ketika sudah profit. Ini ya, kita ada sell nih, SL. Ya sangat sayang sekali, cukup dekat ya. Kita tunggu momen lagi. Jadi ketika posisi entry kita sudah mengalami profit, oke, itu cepat ya. Jadi akan saya perlambat nantinya. Bisa kita cek di situ, SL-nya dia akan semakin mengejar. Jadi ketika market itu semakin menjauhi dengan drastis, maka otomatis SL plus-nya pun juga akan mengejar. Kita tunggu ya. Jadi ketika sell dia turun, otomatis dia akan muncul SL plus-nya dan juga dia akan bergerak mengikuti pergerakan market sesuai dengan jarak trailing stop yang kita tentukan. Contoh itu ya. Jadi itu merupakan fitur yang, nah itu contohnya ya. Jadi untuk trailing stop ini sebetulnya harus online ya. Jadi MT4 yang kita gunakan ini harus online. Ketika kita close MT4-nya, otomatis fitur trailing stop-nya akan nonaktif juga, tapi fitur SL plus-nya tetap. Jadi andai kata kita setting trailing stop-nya 50 poin, kemudian kita matikan laptop ketika profit 50 poin, maka akan terkunci di situ. Ketika market sempat profit
ke 200, ke 500, dia akan tetap berhenti di 50 poin. Jadi andai kata nanti harga kembali lagi, maka profit kita hanya 50 poin. Andai kata laptop tetap dihidupkan atau kita menggunakan VPS, itu otomatis akan mengikuti pergerakan market, bisa menjadi 300, 400, dan seterusnya tergantung dari pergerakan ticknya, tergantung dari pergerakan market ini. Nah, jadi itu ya untuk penggunaan TP dan SL. Jadi nantinya penggunaannya bagaimana itu tergantung dari masing-masing trader. Jadi akan memiliki karakter sendiri. Nih, jadi nanti SL-nya akan muncul di sini. Selain untuk penggunaannya dengan ditarik dari chart ini, bisa juga diklik kanan, modify. Bisa langsung diinput manual di sini ya. Stop loss-nya berapa, bisa langsung diedit manual. Misalkan ini bisa langsung diedit manual. Take profitnya berapa, bisa langsung manual. Atau juga bisa di sini, klik kanan di sini, modify or delete. Ini tinggal sama ya, tinggal di setting sendiri kira-kira berapa poin penempatan TP atau SL-nya. Nah, jadi itu untuk penggunaan SL, TP, dan juga trailing stop. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan like, comment, dan subscribe ya. Jadi biar nanti dapat notifikasi nih ketika saya punya upload video terbaru. Oke ya, terima kasih atas waktunya. Salam dari saya Rama Zandrias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.